Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Salam selamat dan bahagia bagi kita para pendidik hebat. Bertemu kembali dengan saya, Sony Karundeng, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini saya akan membagikan perihal nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dalam menjalankan kapasitas saya sebagai pendidik. Sebelumnya, saya ingin memperlihatkan bagaimana gambaran guru penggerak yang diharapkan. Guru penggerak memiliki peran dan nilai. Perannya pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Lalu nilai yang dimiliki oleh guru penggerak yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, dari apa yang digambarkan, tentu saya secara pribadi mengimplementasikannya dari beberapa strategi. Terlebih bagaimana saya sebagai guru penggerak siap menjadi guru di abad 21. Pertama, yaitu mindset atau pola pikir. Cara pandang atau pola pikir saya sudah semakin luas dalam melihat panggilan saya selaku pendidik, berefleksi pada filosofis pendidikan Ki Dewantara yang memberi rasa selamat dan bahagia, menghadirkan nilai among yang lebih kepada murid, dan membangun nilai kolaborasi bersama rekan-rekan guru. Kemudian, mindset atau cara pandang guru yang terbuka di abad 21 dalam hal sistem thinking atau berpikir sistem, lalu berinovasi dengan sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan game-based learning, problem, dan project-based learning. Nah, maksudnya target lewat project atau problem-based learning ini adalah memecahkan sebuah masalah data atau hal-hal yang dihadapi, bagaimana murid bisa membuat sebuah karya dan proyek. Nah, proses belajar ini menggunakan alur design thinking atau design for change, yaitu sebuah metode yang biasa digunakan para kreator dan inovator untuk melakukan karya untuk menjawab sebuah masalah. Dalam proses pengerjaan proyek, pada setiap langkah dalam pembentukan metode yang diberikan, yaitu dengan pendekatan FITS, Feel, Imagine, Do, and Share. Siswa akan mengasah keterampilan di abad 21. Selaku guru harus memastikan dan mengawali setiap proses agar proses ini betul-betul dapat mengasah dan meningkatkan keterampilan 4C. Di sini tentu peran menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid beserta nilai inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif hadir dalam proses pembelajaran. Kedua, saya akan berfokus pada strategi mengajar, yakni dengan strategi experiential learning atau proses pembelajaran yang mengalami secara utuh, di mana murid mengalami proses pembelajaran yang tidak sekedar pengetahuan, tapi pada proses mengalami secara utuh lewat berbagai eksperimen, role play atau bermain peran, dan merefleksikan dari manfaat pelajaran yang diterima. Strategi berikutnya yakni strategi tandur. Apa itu tandur? T. Tumbuhkan minat. Tumbuhkan minat murid dalam memulai aktivitas pembelajaran. Bagaimana saya mengajak siswa mengadakan hubungan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari, sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. A. Alami merupakan tahap di mana saya sebagai guru menghadirkan pengalaman yang dapat dimengerti oleh semua siswa dan menciptakan rasa ingin tahu pada diri siswa. Tahap ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan awal yang telah dimiliki dan diciptakan pemahaman konsep yang baru pada siswa tentunya. N. Ngemong atau namai. Nah, ngemong menurut orang Jawa adalah mencontohkan kepada anak hal yang baik dan buruk. Kita sebagai pendidik tentulah harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Ngemong dalam bahasa Jawa adalah mengamati. Bisa juga dikatakan menjaga, mengawasi anak agar anak mampu mengembangkan dirinya dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi, dalam pembelajaran ini kita harus bisa mengawasi peserta didik mereka dalam menuntun mereka dengan penuh kasih sayang layaknya orang tua kepada anak mereka sendiri,
sehingga murid dapat menamai dan melihat keberadaan dan konsep belajar secara utuh. Lalu D. Dolanan dan demonstrasi. Selaku guru, saya selipkan dolanan atau bermain dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Niscaya murid akan bersemangat dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak merasa belajar itu membosankan, dan tentu mendemonstrasikan bagaimana melakukannya terlebih dahulu sehingga murid akan lebih mudah untuk mengikutinya. Ulangi untuk memperkuat hubungan, saraf dan konektivitas antar murid dan guru yang dapat meningkatkan ingatan. Dengan demikian, proses yang terjadi selama pembelajaran tidak mudah dilupakan oleh siswa. Hal ini disebabkan oleh proses akhir yang mengesankan. R. Rayakan atau selebrasi. Menutup pembelajaran dengan satu perayaan menimbulkan perasaan bangga tentunya, senang dan kesuksesan. Bentuk pernikahan ini tentu bervariasi. Ada murid yang merasa bangga bahwa apa yang ia capai, ia lakukan tidak sia-sia dan sangat berarti sehingga menimbulkan minat dan semangat yang baru ketika mereka mengikuti pelajaran berikutnya pada kesempatan yang lain. Ketiga, strategi mengajar yang saya lakukan yakni membuat media-media belajar yang kreatif, inovatif, dan bermakna sehingga manfaatnya tidak hanya untuk murid tapi juga rekan-rekan guru lainnya yang diajak belajar berbagi bersama dalam ruang-ruang kolaborasi mata pelajaran. Dari 3 strategi mengajar ini, banyak nilai yang hadir yakni inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak kepada murid, dan tentu memberikan peran menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, mewujudkan strategi pembinaan sebagai guru penggerak di abad 21. Nah, apakah strategi pembinaan tersebut? Pertama, menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Bagaimana kita membuat aturan dan komitmen kelas yang memberikan ruang untuk murid membuat komitmen dan aturan kelas bersama, sehingga pembentukan disiplin itu dimulai dan disadari lewat murid itu sendiri. Yang kedua, lewat strategi SEL atau Social Emotional Learning. Strategi ini dilakukan dengan melakukan moment of silence in 5 minutes. Sebelum memasuki aktivitas pembelajaran, hal ini bermanfaat bagi murid dalam kesadaran kesehatan mental untuk berefleksi. Kemudian mengajak murid untuk berempati dengan sesama murid, yang tentunya akan menjadi salah satu cara pencegahan atau perlindungan, dan memberikan suasana kelas yang aman dan bahagia lewat murid yang penuh empati. Luar biasa tentunya. Cara ini merupakan cara pencegahan atas perlindungan yang menghadirkan suasana kelas yang aman dan bahagia lewat murid yang penuh dengan empati. Ketiga, saya akan melakukan strategi pembinaan talent mapping di mana sang guru dapat menemukan potensi dan minat siswa dalam gaya belajar, menyiapkan bakat serta potensi untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, apa yang saya lakukan ini tentu merupakan hasil proses yang diharapkan mewujudkan sekolah yang ramah anak, menetapkan selamat dan bahagia serta menghidupi nilai P5, proyek penguatan profil Pancasila. Demikian dari saya, salam tergerak, bergerak, menggerakkan.